Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Aisyah Fitri Ramadhani dengan NIM 141230639 dari kelas Manajemen Koperasi EMF. Oke. Seperti biasa, di sini saya akan membuat video refleksi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen koperasi. Jadi video refleksi ini dari kelompok 6. Saya sendiri dari kelompok 2 dan ingin membuat tugas refleksi dari materi kelompok 6 kemarin. Oke. Jadi kelompok 6 kemarin adalah tentang rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Jadi yang saya tangkap dari pembelajaran minggu kemarin adalah rapat anggota merupakan wadah tertinggi dalam koperasi yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan arah atau kebijakan organisasi. Jadi dalam rapat ini seluruh anggota memiliki hak suara yang sama sebagai bentuk penerapan prinsip demokrasi ekonomi. Oke, jadi melalui rapat RAT atau rapat anggota tahunan maupun rapat luar biasa, anggota dapat menerapkan rencana kerja seperti memutuskan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Kemudian juga agar rapat berjalan dengan efektif, diperlukan kehadiran minimal setengah dari jumlah anggota ditambah 1 orang sebagai quorum. Nah, setiap keputusan diambil melalui musyawarah atau suara bersama. Dari itu juga, jadi hasilnya semakin bersifat meningkat bagi seluruh anggota koperasi. Jadi, kemarin juga saya sempat bertanya bagaimana kan dalam rapat besar itu terjadi ada banyak perbedaan dan ada banyak dari sini, dari sana, dan dari sini, dan bagaimana jika salah satu nanti ini dan rapat anggota besar itu sangat membutuhkan kapasitas yang besar dan agar efisien, dan dari jawaban penyaji adalah dengan cara perwakilan. Oke, itu bisa untuk menyelesaikan masalahnya. Dan kedua juga ada dari perwakilan itu nanti disampaikan kepada para anggotanya. Jadi selain wadah pengambil keputusan, rapat anggota juga mencerminkan semangat kebersamaan dan tanggung jawab dalam mengelola koperasi. Pengawasan dilakukan oleh pengawas dan pemerintah daerah agar kegiatan koperasi berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi. Kemudian namun juga beberapa kasus seperti koperasi di Kulon Progo yang ada di studi kasus kemarin menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dapat menimbulkan kerugian besar dan menurunkan kepercayaan kepada masyarakat koperasi. Jadi oleh karena itu, pelaksanaan kepada rapat anggota harus tertib, kemudian harus akuntabel dan harus demokratis, sangat penting untuk mewujudkan koperasi yang sehat. Seperti itu dari materi penyaji kelompok 6 kemarin, yaitu tentang rapat anggota, pengurus, dan pengawasan. Itu saja sih dari intinya. Jadi kayak yang saya tekankan lagi adalah seperti rapat anggota itu menjadi wadah tertinggi dalam koperasi yang berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan itu secara bersama dan musyawarah. Seperti itu prinsip demokrasi dari RAT maupun rapat rencana agar memutuskan pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Oke, itu aja dari saya untuk video refleksi kelompok 6, yaitu tentang rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.